Kita akan review ya materinya dari abstract classes, interfaces, exceptions, I/O, dan GUI ya. Nah, jadi kita akan lihat dari soal quizzes tadi. Yang pertama adalah pada diagram UML, abstract class dan abstract methods ditandai dengan jawaban yang benar yang ini ya, yang hampir semua sudah betul. Abstract class maupun abstract method keduanya dicetak miring. Seperti biasa untuk programmer nggak cuma perlu programming skill, tetapi juga dokumentasi juga penting untuk dilakukan. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi apa itu abstract classes, semua itu berawal dari konsep kita melakukan subclasses dan superclasses. Jadi ketika saya melakukan inheritance, semakin ke bawah kan semakin konkret, dan kalau semakin ke atas semakin tidak konkret, atau dengan kata lain semakin abstrak. Dan kalau sangat-sangat abstrak, dia udah merupakan suatu konsep dan tidak lagi sesuatu yang ingin kita buat instansnya secara konkret. Nah, dan kalau saya mau membuat dokumentasinya menggunakan UML diagram, kita sudah belajar bahwa abstract class namanya adalah di italize ya, dimiringkan. Begitu pula dengan method. Methodnya juga di italize. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Nah, antara statement berikut ini yang manakah yang akan menimbulkan error? Sudah hampir benar semua ya, walaupun ada yang agak trik yang nomor yang kedua ini ya. Nah, yang salah adalah yang paling kanan, yaitu ketika saya mendeklarasikan suatu kelas data, tidak abstrak ya dia konkret. Dia memiliki suatu method yang abstrak. Kita ingat-ingat lagi ya, bagaimanakah kita dapat menyusun suatu abstrak kelas dan peraturannya dengan metode-metode yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi abstract classes dan abstract methods, kita tahu bahwa kita menggunakan keyword abstrak untuk menandai suatu kelas itu abstrak, dan begitu pula dengan abstract methods. Kita menggunakan keyword abstrak untuk menandai suatu metode yang abstrak. Dan abstract methods itu tandanya kita tidak harus melakukan implementasinya di deklarasi kelas abstrak. Bisa langsung di titik komain aja. Saya memberi penanda bahwa akan ada metode seperti ini, tetapi belum diimplementasikan pada konsep abstrak yang paling atas itu, superclass yang paling abstrak itu. Nantinya ketika saya melakukan extend, saya membuat subclass yang konkret, jadi circle extend geometric object itu sudah konkret ya, jadi saya melakukan extension terhadap abstract class, barulah di dalamnya saya membuat implementasi konkret dari get area maupun get perimeter. Nah, kalau begitu ada aturannya ya. Kalau ada abstract class, kita memiliki poin pertama, interesting point about abstract classes. Yang pertama, an abstract method cannot be contained in a non-abstract class. Artinya kalau kelasnya konkret, isinya harus konkret semua. Tetapi kalau abstract class bisa memiliki konkret maupun abstrak. Jadi maaf, abstract class bisa memiliki method yang abstrak maupun non-abstrak atau konkret. Dan bahkan masih mungkin membuat suatu abstrak class yang tidak memiliki metode yang abstrak. Jadi kalau kita lihat soal yang tadi, ini error karena kelas saya konkret kok dalamnya abstrak. Kalau yang paling kiri, ini abstrak class boleh-boleh saja memiliki yang konkret. Abstrak class bisa memiliki both abstract method maupun concrete method. Dan kalau ini sih concrete class memiliki concrete method. Seperti itu. Oke, mumpung kita ingat important points tentang abstract classes, kita sekalian review ya yang lain-lainnya selain abstract methods dan abstract classes. Kita juga tahu kita nggak bisa gunakan new untuk membuat instansiasi dari suatu abstract class. Lalu kita juga dapat melakukan overriding yang tadinya method-method yang konkret kita jadiin abstrak lagi bisa. Dan juga abstract class, walaupun nggak bisa saya buat objek baru dengan keyword new, saya dapat menggunakannya sebagai type. Jadi saya bisa bikin array yang isinya adalah abstract type. Oke, itu poin-poin penting ya tentang abstract classes. Oke, lalu kita bergerak ke arah interfaces.
Berikut ini yang benar tentang interface clonable. Sorry ya, ini saya typo, yang benar adalah berikut ini yang salah tentang interface clonable. Untung nggak dinilai ya, ini kuisnya, mohon maaf saya yang salah di sini. Yang benar tentang interface clonable, coba kita bahas satu-satu. Clonable memiliki method yang harus implementasi di subclass-nya. Ini salah ya, ini salah. Karena, kita coba lihat interface yang clonable ya. Kita agak skip aja ya ke clonable. Nah, si clonable ini adalah suatu interface yang empty, marker interface. Artinya dia tidak memiliki method di dalamnya yang abstrak, yang perlu kita implementasikan ketika kita menggunakan implement clonable. Nah, jadi kalau dilihat di sini, dia tidak punya method. Jadi ini salah ya, statement pertama. Lalu statement kedua, clonable adalah interface yang menandai suatu objek dapat diduplikasi. Betul ya, ini statementnya betul, bahwa clonable artinya bisa di-clone atau bisa diduplikasi. Lalu yang berikutnya ini juga benar, tadi sudah disebut, dia adalah marker interface, karena dalamnya itu adalah tidak ada method ya, tidak ada method, jadinya dia adalah interface yang kosong atau marker interface. Lalu statement yang terakhir juga benar, nah kan dia nggak punya method kan, jadi kalau clonable apa yang terjadi ya kita perlu memanggil method clone yang ada dari kelas objek, bukan dari interface-nya sendiri, tetapi dari dari kelas objek. Jadi kita perlu memanggilnya dengan menggunakan keyword super. Kita manggil .clone, method clone yang ada dari superclass-nya yaitu objek. Oke, dan setelah kita memiliki interfaces dan juga abstract class, kita dapat menggunakan keduanya di saat yang sama. Sorry, bukan abstract class. Interface dan superclass dapat digunakan di dalam cara yang sama. Jadi di antara keempat statement ini yang salah adalah class umbrella, extends, accessory, dan waterproof, karena kalau extend saya cuma boleh melakukannya satu kali. Tetapi kalau implements atau interface saya bisa menggunakan lebih dari satu. Mau ngederet juga boleh. Class umbrella, implements waterproof, sunproof, UV proof, dan seterusnya itu boleh dilakukan. Oke, jadi sebagai review, kita akan ini ya lihat sedikit tentang interfaces. Jadi interface ini bukan kelas, tetapi dia mirip kelas. Dan pada dasarnya dia mirip dengan abstrak kelas. Kita sama ya, dia abstrak dalam arti dia sifatnya agak apa, kita nggak bisa bikin instansinya. Bedanya dengan abstrak kelas, kalau abstrak kelas masih boleh punya constructor, kalau interface tidak punya constructor. Dan selain itu kurang lebih masih sama lah cara penggunaannya dengan abstract class. Untuk memanggilnya kita pakai implements, bukan extends. Oke, saya akan agak skip. Yang jelas kita membuat interface method ini bisa kita berikan suatu implementasi yang default. Artinya kalau saya tadi nambahin method seperti ini, semua yang tadi implements dia harus saya bikin implementasinya. Karena implementasi konkret kan baru ada di subclass-nya ya, atau di kelas yang implements-nya. Tetapi kalau saya udah berikan default, saya nggak perlu ngecek satu persatu. Lalu ada beberapa interface yang common, yaitu comparable. Kita udah pernah latihan menggunakan compare to, mendefinisikan method compare to. Beda ya dengan clonable tadi, kalau comparable dia memiliki suatu method, yaitu public compare to, yang harus kita implementasikan ketika kita melakukan implements comparable. Karena kalau di interface ini abstrak ya, jadi begitu saya melakukan implements comparable, method abstract compare to ini harus saya implementasikan di dalam kelas yang mengimplement comparable. Beda dengan clonable yang tidak memiliki method, jadi dia adalah marker interface. Dan kalau saya mau menggunakan keduanya, kita tahu bahwa inheritance hanya boleh dilakukan satu kali, tetapi untuk extensions implements itu bisa saya lakukan banyak sekali, 1 sampai n itu boleh dilakukan. Kalau gitu kapan saya sebaiknya menggunakan abstract class, superclass, dan kapan saya sebaiknya menggunakan interface? Saya pakai superclass ketika ada is a relationship yang sangat kuat, is a sesuatu. Apa tadi? Circle is a geometric object, kita gunakan inheritance. Tapi misalkan tadi apa? Umbrella implements waterproof. It is not waterproof, tetapi is implements waterproof.
maka itu bisa digunakan interface saja. Dia punya sifat-sifat atau metode-metode yang ingin kita gunakan. Dan kadang-kadang si interface ini juga dapat digunakan sebagai workaround. Karena keterbatasan hanya boleh single inheritance itu, kita bisa gunakan multiple interfaces untuk mengakali keterbatasan tersebut. Karena kalau interface saya boleh pakai sebanyak-banyak. Oke, kita review ya. Setelah itu kita punya beberapa hal yang bisa terjadi kesalahan ya dalam program kita. Kita lihat ada beberapa contoh. Calling fx ini kita akan dapatkan stack overflow error. Ini kita akan dapat negative array size. Masa saya mau akses index -5. Lalu ini saya punya array index out of bounds exception. Banyak ya exception yang sudah pernah kita temui sebelumnya. Nah, ini yang tadi kan kita baru lihat ya. Apa yang terjadi jika saya memanggil fx? Tadi udah tahu ya bahwa akan terjadi exception. Tapi exception macam apa? Ini adalah unchecked exception, bukan checked exception. Bukan pula system error. Oke, kita akan bahas maksudnya apa. Ingat waktu kita mempelajari jenis-jenis exception. Ada yang dinamakan unchecked exceptions dan checked exceptions. Yang dimaksud dengan checked exceptions artinya dicek. Dicek sama siapa? Dicek oleh compiler. Ketika kita melakukan compile, compiler akan cek. Jadi kalau dicek sama compiler dan ditemui, kita nggak mungkin bisa compile dan kita nggak bisa nge-running ya program kita sama sekali. Udah ketahuan duluan. Programmer akan dipaksa nge-handle exception tersebut karena udah dicek sama compiler. Kalau unchecked artinya tidak dicek oleh compiler. Jadi ketika compile ya dia akan di-ignore aja sama compiler, akan boleh compile, akan terjadi dot class-nya dan kita bisa nge-running program Java kita. Tetapi tiba-tiba ketika itu ditemui ya, dia akan melempar exception. Exception-nya apa? Dia adalah exception yang unchecked karena nggak ketangkep sama compiler, tidak dicek oleh compiler, dan spesifiknya dia adalah jenis exception-nya adalah stack overflow exception. Oke, lalu kita tahu bahwa ketika kita melakukan I/O, program kita mau tulis, kita gunakan untuk menulis sesuatu di file. Nah, text I/O ini kita punya beberapa kelas-kelas yang kita kenali, terutama ada 3, yaitu file, scanner, dan print writer. Itu untuk text I/O ya, ini yang utama 3. Kalau kelas file, tujuannya adalah untuk abstraksi filenya, bukan untuk melakukan apa-apa yang lainnya. Skip ya. Sorry. Nah, ketika I/O, kita perlu menggunakan beberapa kelas. Jadi yang pertama adalah saya perlu menggunakan kelas file untuk mengabstraksi atau membungkus, membuat konsep file yang ada di dalam program Java. Jadi dia adalah suatu file digital betulan yang ada di komputer saya, tapi dalam program Java dia akan dibungkus dalam bentuk kelas file, object file. Lalu untuk membaca, saya dapat menggunakan satu kelas lain yaitu scanner, dan untuk menulis saya dapat menggunakan suatu kelas print writer. Saya kasih bintang di sini karena tidak hanya scanner dan tidak hanya print writer. Ketika kita belajar text I/O, kita tahu ada buffer reader dan lain-lain. Jadi kalau di soal yang tadi ya kelas file untuk menulis salah ya, karena kelas file hanya untuk abstraksi kelasnya saja. Lalu kelas scanner itu untuk membaca bukan untuk menulis. Print writer itu untuk menulis, dan buffer reader juga bukan menulis tetapi untuk membaca. Oke, kita udah langsung ke GUI ya. Oke, jadi ini text I/O in a nutshell, TLDR versionnya, yang mana kalau kita mau gunakan sebaiknya kita bungkus dalam try with resources, mohon maaf. Jadi try dalam kurung, bukan kurung kurawal, kurung biasa, kita mau baca resource apa atau nulis resource apa, barulah kita lakukan. Oke. Selain text I/O, kita juga sudah belajar bahwa ada binary file yang
tujuannya bukan dibaca kita, tapi dibaca oleh program. Ini ada beberapa perbedaannya, dan ini adalah beberapa binary I/O class yang bisa digunakan untuk baca dan tulis binary file. Secara spesifik kita juga punya objek I/O. Nah, objek I/O ini hanya dapat digunakan untuk objek yang serializable, yang kita sudah sebut-sebut waktu kita belajar interface. Dia juga adalah suatu interface yang empty, jadi dia kosong dan dia adalah marker interface, tidak punya metode khusus, tetapi dia untuk menandai bahwa objek tersebut adalah serializable. Kalau dia serializable, artinya dia bisa ditulis dan dibaca menggunakan I/O classes yang tadi, objek I/O yang tadi. Oke, kita masuk ke GUI yang paling terakhir. Kita tahu bahwa konsep utama GUI ada dua. Yang pertama ada komponen-komponen yang harus kita buat dan kita tempelkan dan kita display. Ini sangat erat dengan OOP karena saya punya button, saya bikin objek button, saya taruh. Saya punya gambar, saya bikin objeknya, saya taruh. Jadi benar-benar OOP banget. Nah, setelah saya punya komponen-komponen yang saya mau, saya juga perlu melakukan handling. Jadi kalau ada interaksi user dengan program saya, tampilan saya, program saya harus ngapa-ngapain. Nah, untuk itu kita akan membutuhkan beberapa kelas, yaitu ada container classes dan ada helper classes. Kalau container classes itu semua subclass dari container, dan karena namanya container, ya dia tempatnya untuk meletakkan komponen-komponen. Nah, jadi sesuai di sini, manakah di antara opsi bawah ini yang tidak dapat diisi GUI komponen? JPanel bisa, JFrame bisa, mereka berdua adalah subclass dari container. Jadi subclass dari container ada JFrame, ada juga yang lain-lainnya, yang apa? Oh sorry, mohon maaf, saya koreksi bentar ya. JPanel bisa ditaruh, bisa diletakkan komponen, JFrame juga dapat diletakkan komponen, dan JFrame ini merupakan subclass dari container. Kita cek diagram yang tadi ya. Kalau container itu dia merupakan subclass dari container itu ada frame, dialog, JFrame, JDialog segala macam. Yang kita bahas di kelas memang hanya JFrame. Dan JPanel adalah frame inside a frame ya, jadi subcontainer yang bisa kita tetap gunakan untuk meletakkan komponen. Jadi yang tidak bisa adalah JText area. JText area itu adalah komponen kok, dia bukan container untuk meletakkan komponen. Oke, lalu setelah kita tahu komponen-komponennya, kedua kita perlu melakukan event handling. Ada tiga objek yang terlibat di dalam handling event. Yang pertama, event source, itu berarti komponennya ya, komponen button, komponen text area, apapun itu komponen yang mungkin memicu suatu event. Ini adalah event source. Kemudian ketika terjadi interaksi akan ada eventnya sendiri. Nah, ini adalah event object. Dan terakhir adalah event handler. Dan ini adalah yang akan menangani what to do ketika interaksi itu terjadi, ketika event itu terjadi. Jadi kalau event source ya tadi, komponen-komponennya, buttonnya. Kalau event object, ya itu apa yang terjadi. Action event, window event, mouse event, key event. Ini adalah event object-nya. Jadi eventnya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah event handler. Nah, event handler adalah listener yang kita letakkan kita tempelkan pada komponen untuk menunggu-nunggu mendengar apakah terjadi interaksi. Kalau terjadi ya dia akan menghandle. Jadi kalau kita lihat soal yang tadi, manakah di bawah ini yang bukan objek yang terlibat? Tadi ada 3 ya, event source, event object, dan event handler. Event notification ini tidak eksis. Lalu berikutnya action listener, dia bukan source ya, karena source itu komponen, bukan event karena event itu adalah action event, mouse event, tetapi dia merupakan event handler. Listener kita adalah event handler. Nah, itu adalah bahasan dari 10 soal yang tadi kita gunakan sebagai referensi.